tanggal 22 Oktober tahun 2021 memang Indonesia menghormati 10 November. Hari apa 10 November? Pahlawan berteriak, hancurkan Belanda, lari Belanda pontang-panting ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Siapa yang berteriak mengusir Belanda? Tidak mungkin para tentara berani mengusir Belanda, memodalkan bambu runcing. Tapi yang memberikan semangat adalah, kalau kau mati wahai tentara, kau akan jadi mati syahid. Anak-anakmu akan bangga, kau akan masuk surga, kau tidak kena azab kubur. Siapa yang berani menjamin itu kepada tentara? Para ulama mengeluarkan resolusi jihad. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober, maka diperingatilah hari itu dengan hari santri. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para santri. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah setelah maulid ini dia masukkan anaknya ke pesantren. Yang belum memasukkan, setelah maulid dia masukkan. Setelah dikasih Ustadz Somad, tidak juga mau memasukkan. Jangan salahkan kalau anakmu menjadi pecandu narkoba. Jangan salahkan kalau dia menjadi pemabuk dan pezina. Karena benteng terakhir mempertahankan negeri ini adalah pondok pesantren. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Memperingati hari santri 22 Oktober 2021, Pak Bupati mewakafkan tanahnya untuk membentuk kampung santri, kampung wakaf, kampung pesantren. Mudah-mudahan ditiru oleh kepala-kepala daerah yang lain. Itulah yang akan kekal abadi setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang besar, kira-kira kalau ada orang membangun rumahnya besar, setelah dia mati rumahnya ikut dibawa atau tinggal? Tinggal. Mobilnya mewah, harganya 5 miliar, kredit. Kira-kira kalau mati kreditnya lunas atau terus dibayar? Dibayar oleh ahli waris. Tapi ada yang tetap kekal abadi, mengalir setelah kematian. Itulah dia tanah yang diwakafkan untuk pondok pesantren. Kusampaikan dari mimbar Masjid Raya Jeneponto kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia dari Sabang sampai Papua. Jabatan kalian tidak lama, hanya 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi ada yang kekal dan abadi, tanah yang kau wakafkan untuk pondok pesantren. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Ustadz-ustadz berceramah, maulid Nabi, nuzul Quran, Isra Mi'raj. Itulah yang akan kekal abadi. Setuju apa tak setuju? Paling enak bilang setuju, karena nggak ngasih tanah. Tapi bagi orang yang pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin apa lagi, maka itu bukan main sulit dan susahnya. Kita doakan semoga orang yang berwakaf diberikan Allah kelimpahan harta dan jabatan, supaya jabatannya menjadi rahmat, supaya hartanya menjadi rahmat. Bapak Ibu mesti punya cita-cita, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi bupati. Andai tidak bisa jadi bupati, jadi kepala desa. Ibu-ibu yang di belakang anaknya mau jadi bupati, kasihan ibu ini dari tadi menengok tengkuk saya saja. Jadi saya pandang mereka sekali-sekali. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah agama Allah dengan jabatan, kekuasaan dan harta kita. Bapak Ibu mau? Insya Allah anak-anaknya juga menjadi pejabat di masa akan datang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang punya cincin, yang punya rantai, yang punya emas, mudah-mudahan asli tidak imitasi. Setuju? Bapak-bapak yang rezekinya banyak, yang sapinya banyak, yang kudanya banyak, mudah-mudahan melimpah rezekinya. Dengan barakat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu percaya bahwa Nabi Muhammad bisa menambah rezeki? Percaya? Kita selamat dari neraka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan 10 kebaikan. Kebaikan hartanya, kebaikan istrinya, kebaikan anaknya, kebaikan suaminya. Tadi Pak Bupati ada menyebut janda-janda, mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Bapak jangan ketawa dulu, ibu melihat dari atas. Kebaikan anak-anaknya, kebaikan sawahnya, kebaikan kebunnya, itu yang dimaksud dengan kebaikan. Huttat anhu asyara sayiat, dihapuskan dosa-dosanya, dosa di masa lalu, perbuatan zalim dan aniaya. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Itu semua berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di Masjid Raya Jeneponto Maulid Nabi, siapa penceramahnya? Ustadz Abdul Samad. Nama saya kalau di Sumatera Abdul Somad, sampai di Sulawesi menjadi Abdul Samad. Tapi semuanya tulisannya sama, alif, lam, shad, mim, dal. Itu hanya penyebutannya saja. Contohnya di Pekanbaru ada makanan, kami menyebutnya soto. Sampai kemari menjadi sama. Tidak usah kita permasalahkan. Semua perbuatan itu baik. Jadi semua boleh menjawab. Ustadz yang ceramah tadi adalah, kalau payah nyebutnya singkatkan saja. Siapa tadi? UAS, ujian akhir semester. Apa pesan yang dia sampaikan? Aku tidak ingat apa yang dia katakan. Aku terpukau melihat wajahnya, karena ternyata tak sama dengan yang di YouTube. Yang dia sampaikan yang pertama adalah, tolong agama Nabi Muhammad, tolong risalah Islam dengan apa yang kau miliki. Kalau kau punya jabatan, kepala desa, RT RW, bupati wali kota, gubernur, tolong dengan jabatan. Setuju? Kalau kau tak punya jabatan, tapi kau punya harta, punya sawah, punya duit, tolong dengan hartamu. Setuju? Jabatan tak punya, harta tak punya, tapi masih punya suara, mengajak orang buat baik, tolong dengan suaramu. Setuju? Harta tak punya, jabatan tak punya, suara tak punya, mati aja lah. Oh jangan. Tidak boleh didoakan orang yang baik-baik mati, karena dunia ini akan diisi dengan orang yang tidak baik. Dengan memperingati maulid, bangkit semangat kita. Ini yang disebut oleh Pak Bupati tadi namanya vaksin nurani. Ini yang disebut oleh Pak Ketua Majelis Ulama ke telinga tadi. Apa kata beliau ke telinga saya mengatakan tadi? Ini namanya vaksin ilahi. Balik dari maulid ini, bangkit semangatnya. Allahu Akbar. Saya tidak ingin pulang dari maulid jamaah Jeneponto bawaannya lesu letoy loyo lunglai mau mati.
Pas ditanya, apa kata Ustaz Somad tadi? Kita mesti banyak ingat mati. Bagaimana kebun kita, sawah kita, rumah kita, mobil kita, kuda-kuda kita? Tinggalkan aja. Ini bukan ajaran Islam. Islam mesti bangkit, masjid mesti dibangun, sekolah tahfiz Quran. Saya belajar di Mesir, di Kairo. Di Mesir ada namanya kelompok studi mahasiswa Riau. Orangnya cuma 75 orang. Ada namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Ada namanya HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Ada namanya KPJ, Kekeluargaan Pelajar Jakarta. Tapi yang paling banyak waktu itu adalah KKS dari Sulawesi, karena mereka bukan satu provinsi, satu pulau. Waktu kecil saya diajarkan oleh guru di SD pelajaran peta buta. Bagaimana anak-anak bisa tahu peta? Ini yang panjang seperti buaya, Pulau Sumatera. Ini yang seperti ayam, Pulau Kalimantan. Ini yang seperti burung kasuari, Pulau Papua. Ini seperti orang pemain sepak bola, Pulau Sulawesi. Saya sedang berada tepat di kakinya, ujung kakinya. Maka manusia tidak akan bergerak kalau kakinya tidak melangkah. Walaupun otaknya cerdas, walaupun ngomongnya pandai, kalau kaki tidak dilangkahkan, tidak terwujud apa-apa. Maka perjuangan menolong agama Allah dengan melangkahkan kaki. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bagi yang belum menolong agama Allah, tolonglah. Bagi yang sudah menolong agama Allah, mudah-mudahan istiqomah. Kami ibu-ibu Pak Ustadz, kami emak-emak Pak Ustadz, memangnya kami bisa buat apa? Ibu bukan pejabat, ibu bukan orang kaya, ibu tidak bekerja, tapi duit pejabat dan orang kaya yang megang siapa? Mengaku. Ibu yang akan mengendalikan dunia ini. Makanya yang paling ditakutkan adalah gerakan mak-mak garis keras. Satu orang bapak hadir acara maulid, ceramah ustadz 1 jam 60 menit, dia pulang ke rumah, yang bisa disampaikannya tinggal 1 menit, yang 59 hilang di jalan. Tapi kalau ibu-ibu yang cerita ceramah ustadz 1 jam, bisa dia tambah jadi 1,5 jam. Dia ceritakan ke suaminya, jamaahnya jadi 2. Dia ceritakan ke anaknya, jamaahnya jadi 3. Dia ceritakan ke menantunya, jamaahnya jadi 4. Dia ceritakan ke cucunya, jamaahnya jadi 5. Dia ceritakan ke tetangganya, jamaahnya jadi 6. Itulah pentingnya ibu-ibu ikut pengajian. Di Jeneponto perempuan dimuliakan, dihormati, diagungkan, dijunjung tinggi. Tidak ada perempuan berada di bawah. Mereka diletakkan di tempat VVIP. Jangan macam-macam. Tidak ada campur aduk. Tapi kenapa ada bisa perempuan di tempat imam? Ini adalah jamaah khusus. Mereka ini juga nanti masuk surga khusus insya Allah.